Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denny Aditya Saputra dari kelas TI 24G. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah proyek analisis data menggunakan ekosistem Big Data, yaitu Hadoop. Dataset yang akan saya bedah hari ini adalah groceries dataset.csv yang berisi ribuan baris log transaksi dari sebuah minimarket atau toko swalayan. Tujuan utama dari analisis ini sangat praktis. Kita akan mencari tahu 3 barang paling laku dan 3 barang paling tidak laku. Mengapa ini penting? Karena dari data mentah ini kita bisa merumuskan keputusan dan strategi bisnis yang nyata untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Langsung saja kita masuk ke demo sistemnya. Sekarang saya sudah berada di lingkungan terminal Hadoop. Di sini saya akan menggunakan pendekatan Hadoop Streaming dengan bahasa Python. Pertama-tama saya akan membuat folder UTS underscore big data sebagai tempat untuk menyimpan kedua file mapper, reducer, dan juga outputnya, input dan outputnya. Pertama-tama saya akan membuat file bernama mapper.py yang bertugas untuk membaca data transaksi baris demi baris dan memetakan setiap barang yang terjual dengan angka 1. Lalu selanjutnya saya akan membuat reducer.py yang akan menjumlahkan total kemunculan setiap barang tersebut. Nah, lalu selanjutnya saya akan memindahkan file groceries.csv yang sebelumnya ada di download akan saya pindahkan bersamaan ke dalam folder UTS Big Data. Selanjutnya saya akan eksekusi job MapReduce-nya. Kita jalankan perintah Hadoop streamingnya. Nah, proses mapping dan reducing sedang berjalan. Hadoop sedang memecah tugas ini agar diproses secara efisien dan selesai. Proses mencapai 100%. Untuk melihat hasilnya langsung dari terminal, kita panggil file outputnya. Pertama, kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil untuk melihat top 3. Lalu kita balik urutannya dari yang terkecil ke terbesar untuk melihat bottom 3. Angka-angkanya sudah keluar. Mari kita visualisasikan agar lebih mudah dipahami. Berdasarkan hasil pemrosesan Hadoop tadi, kita mendapatkan visualisasi data sebagai berikut. Untuk top 3 barang paling laku, peringkat pertama diduduki oleh Whole Milk susu murni dengan lebih dari 2.500 transaksi, disusul oleh Other Vegetable dengan 1.858 transaksi dan Roll atau Buns dengan 1.316 transaksi. Ketiga barang ini mendominasi keranjang belanja pelanggan. Sebaliknya, untuk bottom 3 paling tidak laku, kita menemukan fakta yang menarik. Kitchen utensil atau peralatan dapur dan preservation products atau produk pengawetan masing-masing hanya terjual 1 unit saja selama periode catatan, diikuti oleh baby cosmetic atau kosmetik bayi yang hanya terjual 3 unit. Data tanpa tindak lanjut tidak akan menghasilkan profit. Sebagai analisis data, apa rekomendasi strategis yang bisa kita berikan kepada manajemen toko?
Kita mulai dari barang yang paling laku. Rekomendasi utamanya adalah menjaga integritas supply chain atau perputaran barang. Karena susu, sayur, dan roti laku ribuan unit, stok hanya harus di. Rekomendasi utamanya adalah menjaga integritas ketersediaan barang. Karena susu, sayur, dan roti laku ribuan unit, stoknya harus dimonitor secara real time. Jika barang ini kosong, pelanggan akan kecewa dan berpotensi pindah ke toko kompetitor. Selanjutnya, terapkan strategi tata letak. Karena pelanggan pasti mencari susu, letakkan lemari pendingin susu di bagian paling belakang toko. Tujuannya agar pelanggan harus melewati lorong-lorong lain dan tergiur membeli barang tambahan secara impulsif. Dan juga kita harus menempatkan barang yang laku seperti roti berdekatan dengan selai agar pelanggan tertarik untuk membeli selai tersebut. Lalu bagaimana dengan produk barang yang paling tidak laku? Untuk peralatan dapur dan produk pengawet yang hanya laku 1 unit, tindakannya harus tegas. Delisting atau hentikan pemesanan ulang dari supplier. Menyimpan barang yang tidak berputar hanya akan menggerus keuntungan perusahaan melalui biaya gudang. Lalu untuk sisa kosmetik bayi yang masih ada, lakukan clearance sale atau cuci gudang. Letakkan di dekat meja kasir dengan label diskon besar agar stok yang mati ini bisa segera diubah menjadi. Kesimpulannya, melalui pemrosesan Hadoop MapReduce, kita berhasil mengubah tumpukan data log yang rumit menjadi keputusan bisnis yang sangat strategis. Sekian presentasi dan demo proyek analisis data dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa.